Dia misalkan ketika sering dikonstruksi oleh sebagian kecil umat Wahabi misalkan, dan Wahabi itu identik keras dan ancaman yang sekarang kadang suka muncul juga gitu kan. Sesungguhnya tidak punya tautan sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pada Wahabiyah. Buku-buku kitab-kitab yang dibaca Kiai Dahlan nyaris dalam daftar menurut Kiai Haji Hajid yang paling dekat dengan beliau itu tidak terdaftar Kitabut Tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab. Justru yang paling kuat itu Risalatut Tauhidnya Abduh dan Kitabul Imannya Ibnu Taimiyah yang perspektifnya sangat mendalam dan luas gitu ya. Jadi kemudian Kiai Dahlan seperti juga Kiai Hasyim Asy'ari biarpun lama bermukim di Mekah ya seperti ikan di laut tidak terpengaruh menjadi asin gitu kira-kira. Jadi dan ketika di Indonesia bahkan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah di pusat kebudayaan Jawa yang sinkretis kira-kira gitu. Dan dia tetap menjadi penghulu ketika dia menjadi presiden Muhammadiyah. Sehingga dalam diri Muhammadiyah ini kekuatan budaya juga kuat sebenarnya, cuman ekspresinya aja yang beda gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dalam opening saya sengaja dibuka dengan perkataan Bapak Haidar Nasir yang pertama menyebutkan bahwasanya Muhammadiyah itu tidak ada tautan dengan Wahabi. Tetapi yang kedua kemudian beliau menyebutkan, yang kedua beliau menyebutkan bahwa Muhammadiyah itu lebih akrab dengan Ibnu Taimiyah. Dengan membaca buku kitab Ibnu Taimiyah yaitu Iman, Kitabul Iman ya. Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua dekat yaitu dengan Syekh Muhammad Abduh atau juga Rashid Ridha kalau dilihat tuh dalam sejarahnya, yaitu kitab Risalah Iman itu juga berkaitan dengan Risalah Aqidah. Dari dua perkataan Bapak Haidar Nasir ini kita mencoba mendalami Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah sosok manusia, seorang ulama, al-iman, al-hafidz, ahli hadis, ahli tafsir, menguasai berbagai macam bidang, bahkan seluruh kitab-kitab fikih dikuasai, hingga tidak ada satupun yang terlepas darinya. Itu Ibnu Taimiyah. Kualitas Ibnu Taimiyah memang tidak diragukan oleh sejarah manapun. Terlalu banyak pandangan-pandangan ulama yang begitu baik terhadap Ibnu Taimiyah. Ada yang menyusun madah, ada yang menyusun syair berisi puji-pujian kehebatan Ibnu Taimiyah. Meskipun di satu sisi Ibnu Taimiyah ini sangat kontroversi. Ya, kitabnya itu luar biasa pandangannya. Salah satu acuan dalam menghadapi kelompok-kelompok Syiah Rafidhah misalnya, ada yang digariskan oleh Ibnu Taimiyah itu dengan judul kitabnya namanya Manhajus Sunnah.
yang ditulis oleh beliau dalam rangka mengkanter akidah Syiah Rafidhah. Dalam menghadapi dunia filsafat yang begitu kejam di saat itu, yang merombak pemikiran ulama-ulama Islam, dan banyaknya ulama-ulama Islam terperosok ke dalam pemikiran filsafat atau ilmu kalam atau ilmu mantek, Ibnu Taimiyah menurunkan tulisan yang cukup pelik sekali dengan bahasa yang sangat tinggi, yaitu yang disebut dengan Dar'ut Ta'arud. Jadi kitab ini adalah kitab yang isinya, kontennya sebagai bentuk serangan terhadap kelompok-kelompok filsafat yang batil, dihadapi dengan sedemikian rupa melalui kecerdasan dan keilmuannya yang sangat tinggi. Dan Ibnu Taimiyah itu sebenarnya orang yang tidak bermazhab, sama, walaupun beliau di satu sisi menyebutkan sebagai mazhab Imam Hambali, namun di satu sisi beliau menguasai seluruh kutubul madahib. Jadi kutubul madahib itu yaitu kitab mazhab, kitab-kitab mazhab itu dikuasai oleh beliau, dikuasai semuanya, mulai dari kitab yaitu yang ditulis oleh Imam Abu Hanafi, kitab yang ditulis oleh Imam Malik, kitab yang ditulis oleh Imam bin Idris Asy-Syafi'i, kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal. Di samping pengikut-pengikut awal sebelum yang berjumpa dengan tokoh-tokoh terkenal masyhur tersebut. Kemudian di sisi lain, Ibnu Taimiyah itu adalah seorang ahli bahasa yang tidak ada tolok bandingnya ketika itu, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Ibnu Taimiyah. Ada yang berkomentar jelek, misalnya seperti As-Subki. Sebenarnya As-Subki sendiri ditegur oleh ulama lain, sikapnya itu salah gitu. Terlalu banyak. Bahkan pemikiran Ibnu Taimiyah itu terdapat dalam berbagai macam kitab fikih-fikih sesudahnya, dijadikan pembanding oleh ulama-ulama fikih. Ini kalau kita berbicara Ibnu Taimiyah, siapa Ibnu Taimiyah? Yang jelas Ibnu Taimiyah ketika itu adalah seorang ulama tanpa tanding atau pilih tandingnya. Walaupun saya tidak memaksudkan bahwa Ibnu Taimiyah itu mencari tandingan, tidak gitu. Jadi Ibnu Taimiyah adalah sosok ulama pilih tanding gitu. Karena memang tidak ada seorang pun ulama yang mampu berhadapan dengan Ibnu Taimiyah. Sorotan Ibnu Taimiyah dalam bidang akidah misalnya, Ibnu Taimiyah pernah berdebat dengan Kuburiyun. Nah, Kuburiyun itu, Ibnu Taimiyah itu pernah berdebat dengan ateis. Ibnu Taimiyah itu pernah berdebat dengan tokoh-tokoh filsafat, aliran-aliran filsafat yang mempengaruhi alam fikih itu, yang mengatakan Allah tidak bertempat. Itu hanya para tokoh filsafat yang kemudian disadur oleh ulama-ulama yang mendukung gagasan-gagasan Allah tidak bertempat itu dari Yunani, bukan dari Islam. Jadi yang mengatakan bahwasanya Allah tidak bertempat ini, itu bukan produk Islam, tapi produk Yunani gitu. Jadi mereka beragamakan Yunani gitu. Beragaman Yunani. Nah, ulama-ulama yang banyak yang ikut mazhab Yunani ini cukup banyak gitu ya, cukup banyak kalau kita lihat dalam jajarannya. Tapi banyak pula ulama yang menentangnya itu. Itu sebelum lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi kalau kita melihat misalnya yaitu situs resmi yang ditulis oleh Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu artikel tentang lahirnya Muhammadiyah, memang tidak bisa dilepaskan juga dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Mungkin beliau Pak Haidar Nasir, ya, Pak Haidar Nasir tidak menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena beliau menerangkan di tengah-tengah kelompok lain, sedangkan sejarah ini ditulis dalam Suara Muhammadiyah bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah Syekh Muhammad, ada tautan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi itu yang kita tahu bahwa seorang Bapak Haidar Nasir ini orangnya lembut, menjaga perasaan kelompok lain, gitu ya. Artinya di sini beliau cukup arif dengan menyebut Ibnu Taimiyah karena dengan sendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bagian dari Ibnu Taimiyah, sama saja itu. Ketika Ibnu Taimiyah berbicara rububiyah, ketika Ibnu Taimiyah berbicara uluhiyah, asma dan sifat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga berbicara rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dan tidak ada berita mengenai taubatnya Ibnu Taimiyah itu tidak benar 100%. Bagaimana ada Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang hidup semasa dengan beliau pun tidak pernah bercerita apa-apa. Sedangkan berita-berita yang disampaikan oleh misalnya seperti siapa namanya Ibnu Hajar dalam kitabnya tentang taubatnya Ibnu Taimiyah itu bisa kita tolak karena tidak ada sanadnya, tidak bersanad gitu. Jadi makin jelas dari siapa, termasuk yang ditulis juga oleh Ibnu Katsir. Tapi karena Ibnu Katsir menceritakan sedemikian detail, Ibnu Hajar juga masih membicarakan banyak kebaikan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, beda dengan ulama-ulama pembenci sekarang ini ya terhadap Ibnu Taimiyah. Biasanya yang membenci Ibnu Taimiyah ini Syiah, Kuburiyun, ya, Kuburiyun, para Sufi. Ini jelas ini pembencinya ini. Para Sufi, para Ahlul Bid'ah. Mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk merendahkan Ibnu Taimiyah. Dan seolah-olah mereka jago, padahal bahasa Arab juga tidak bisa gitu. Baru bisa baca kitab kuning ya, sudah mau mengkritisi Ibnu Taimiyah. Ini lucunya mereka ini. Kadang-kadang seperti itu murid-murid tuh yang lancang saja menurut saya. Sebenarnya dari sisi muhadzatsah itu mereka belum bisa, belum apa-apa gitu, tertatih-tatih. Jadi kalau mau debat dengan mereka itu ya debat pakai bahasa Arab misalnya, itu bagus lah. Bagus. Jadi biar ketahuan gitu. Dengan sendirinya biar ketahuan siapa mereka ini sebenarnya gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat Ibnu Taimiyah di masanya itu adalah manusia yang jenius. Mungkin IQ-nya sangat tinggi ya, IQ-nya sangat tinggi. Yang tidak bisa ditandingi oleh ulama-ulama pada waktu itu. Termasuk sampai sekarang, rival-rivalnya itu tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah selain memfitnah Ibnu Taimiyah. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Bapak Haidar Nasir itu, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu banyak menyadap pengetahuan dari Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah itu adalah sumber dari segalanya. Termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Walaupun karena Pak, beliau seorang Hambaliyah, seorang Taimiyah ya, seorang Taimiyah. Kita tahu Ibnu Taimiyah itu Ibnu Abbas Ad-Dimashqi, yang tentu saja buah pikirannya sangat detail, sangat cerdas, sangat pandai, menguasai berbagai bidang, yang tentu saja tidak ada seorang pun berani berhadapan.
Itulah sebabnya musuh-musuhnya menggunakan berbagai macam cara supaya Ibnu Taimiyah masuk penjara. Itu bahayanya ahlul bid'ah kalau berkuasa. Sudah terbukti Ibnu Taimiyah saja difitnah. Apalagi misalnya sekarang ahlul bid'ah di Indonesia ini menguasai negara, akan banyak orang-orang yang dituduh Wahabi itu akan ditahan. Mungkin seperti itu ya, seperti yang menimpa Ibnu Taimiyah ini. Itulah sebabnya kalau melihat buah pemikirannya buah pemikirannya ayahanda kita Bapak Haidar Nasir, itu sudah sangat bijak menggunakan bahasa seperti itu. Pada intinya beliau sudah membaca dan sangat tahu tentunya, tidak akan pernah menyembunyikan sesuatu yang faktual di dalam perjalanan Muhammadiyah. Karena hal itu ditulis di SM Suara Muhammadiyah ya. Kalau juga bisa dibaca itu anatomi dari pergerakan dakwah Muhammadiyah itu dengan anatomi pergerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya itu kembar dalam persoalan dakwah gitu. Dan tentu saja kalau melihat sikap dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sebenarnya dengan berita yang simpang siur yang ditulis oleh kelompok-kelompok Syiah, itu jauh berbeda. Sebenarnya hampir sama sikapnya dengan yaitu apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Itu kalau kita mau berbicara sejarah ya para yang biasa terancam itu biasanya pemikiran yang terancam ke para kuburiun ya. Kuburiun ini terancam sekali loh dengan sikapnya Ibnu Taimiyah. Makanya dia itu tidak pernah berhenti menggunjing Ibnu Taimiyah, menjelek-jelekkan Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Itu kuburiun karena memang musuhnya Ibnu Taimiyah. Itu menurut Ibnu Taimiyah sendiri. Bagaimana sampai Ibnu Taimiyah mengatakan itu, perkataan Ibnu Taimiyah ketika yaitu berhadapan dengan kelompok-kelompok Kristen ya. Kelompok Kristen atau kelompok-kelompok Nasrani. Terjadi dialog ketika menyembah patung Yesus itu. Ibnu Taimiyah menyatakan itu syirik. Apa yang Anda lakukan itu syirik itu. Apa kata orang Nasrani ini? Jawabnya, ya Syekhul Islam, antum itu jangan menjaga saya, harusnya antum itu menjaga umatnya Anda sendiri, antum sendiri. Karena antum itu, katanya, karena umat antum sendiri itu menyembah batu seperti kami. Kami ini tidak menyembah batu. Kami ini bertujuan mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan Bapa melalui Yesus. Apa bedanya dengan orang-orang antum, katanya. Apa kata Ibnu Taimiyah dijawab, ya ente sama umat yang bertawasul itu ya sama-sama kuburiun, sama-sama syirik, katanya seperti itu. Ya ada lagi itu diskusinya Ibnu Taimiyah dengan kuburiun tuh ada itu. Jadi di sini kalau kita lihat saudara, Ibnu Taimiyah itu orang yang bahkan sekarang sebagian dari pemikiran Ibnu Taimiyah itu dirumuskan oleh pemerintah Perlis Malaysia, dijadikan undang-undang masalah perdagangan. Karena kalau berbicara Ibnu Taimiyah itu tidak hanya sebatas pembicaraan tadi, sampai kepada hal-hal yang bersifat politik. Jadi kalau ini dijadikan salah satu pedoman kita dalam berpikir, maka ya Muhammadiyah memang Ibnu Taimiyah. Ini barangkali ya kalau dari pemikiran-pemikiran yang bisa dipelajari dari berbagai kitab yang ada gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa menjadi tambahan. Artinya kalau memang benar-benar Muhammadiyah ini sebagaimana yang disampaikan oleh ayahanda Bapak Haidar Nasir,
mengikuti jejak yaitu tadi Muhammad Abduh atau Rashid Ridha atau yaitu Ibn Taimiyah dalam bidang akidah, maka tentu bukan hanya itu saja harusnya, dan itu bisa dilihat dalam berbagai macam pemikiran yang tertuang di Muhammadiyah. Karena memang perlu dibuka selebar-lebarnya itu pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah, seluas-luasnya. Istilahnya tidak ada satupun yang tertinggal dari pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah. Seperti apa Ibn Taimiyah sebenarnya itu? Mengapa dunia begitu ributnya tentang Ibn Taimiyah itu? Mengapa sampai beritanya Ibn Taimiyah ini mengalahkan imam-imam mazhab? Itu mengalahkan imam-imam mazhab. Karena walaupun Ibn Taimiyah ini mazhab Hambali, sebenarnya beliau tidak bermazhab. Itu. Jadi bisa dipelajari ya dalam berbagai kitab-kitabnya Ibn Taimiyah yang begitu banyak. Demikian juga seperti yang saya katakan, orang yang membenci Ibn Taimiyah itu banyak juga gitu. Tapi orang yang mendukung Ibn Taimiyah itu banyak sampai sekarang. Sama halnya dengan orang yang memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak, dan orang yang memaki-maki, apalagi di Indonesia itu tempatnya orang-orang yang memaki Ibn Taimiyah itu banyak. Sama halnya dengan berdirinya Muhammadiyah dahulu kala, ketika baru berdiri, sampai ada yang tega itu mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Sampai ada orang yang tega membakar musolanya karena dianggap berbeda dengan yang lainnya. Itu satu bukti pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ingin kembali kepada as-sunnah. Maka jika disimpulkan, baik Ibn Taimiyah, baik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Rashid Ridha, atau juga yaitu Syekh Muhammad Abduh, itu adalah contoh-contoh teladan yang perlu menjadi pijakan langkah berkemajuan ke depan. Tidak akan maju kalau kita itu dalam ruang lingkup pemikiran yang diam, tidak bereaksi terhadap suatu masalah. Tapi ketika kita bereaksi terhadap suatu masalah, itu namanya berkemajuan. Begitu kita diam, maka kita itu tidak maju lagi, menjadi orang yang mundur. Jadi istilah berkemajuan itu adalah orang yang reaktif terhadap suatu perkara, kemudian mencari solving, penyelesaian yang terbaik di dalam rangka membangun masa depan umat Islam terutama. Karena yang namanya akidah itu adalah dasar-dasar dari perjalanan seorang muslim di dalam mengarungi kehidupan sebagai umat beragama dan sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, belajar dan tidak pernah berhenti belajar adalah salah satu cara untuk lebih meningkatkan kecerdasan kita di dalam memahami apa yang datang kepada kita. Kalau kita adalah hamba-hamba Allah yang proaktif di dalam mengabdi kepada Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu akan menjadi bangunan yang lebih besar lagi. Jangan berhenti hanya pada saat kita baru menikmati kemewahan-kemewahan yang ada di Muhammadiyah, menjadi lupa. Jangan sampai seperti sejarah Baghdad ketika mereka terlena dengan keduniaan setelah meraih kemenangan di Baghdad. Akhirnya mereka itu lupa, terlena oleh harta benda, terlena oleh kekayaan, terlena oleh anak dan istri. Semangatnya hilang, semangat jihadnya berhenti, tidak punya semangat berkemajuan sama sekali. Maka dengan mudah
musuh yang hanya berjumlah yaitu sekitar 1.000 orang mampu mengalahkan puluhan ribu orang. Jangan sampai Islam menjadi korban hanya karena kelalaian dari kita-kita. Demikian juga jangan sampai Muhammadiyah itu menjadi korban hanya karena ketidakmampuan orang-orangnya di Muhammadiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.